Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita semua berharap bahwa hari ini kita berada dalam keadaan yang baik. Kita mengucap syukur selalu atas segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita kelola dan kita nikmati pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk segala penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini, dan kami percaya bahwa pada hari-hari ke depan Tuhan tetaplah menyertai kami. Tuhan tetap memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh menyelesaikan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Allah sediakan untuk sarana kami hidup pada hari ini. Bapa, dengan siapapun Kau pertemukan kami pada hari ini, biarlah hidup kami boleh mewartakan kasih-Mu, baik melalui kata maupun juga melalui setiap karya yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kami katakan, kami pikirkan, dan bahkan juga yang kami lakukan di sepanjang hari anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami hikmat, supaya setiap firman yang kami baca, yang kami dengarkan, dan kami renungkan, boleh tinggal diam dalam kehidupan kami, dan kami juga diam di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, karena Engkau masih berkenan untuk menjumpai kami melalui firman yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan akan sampaikan hari ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian sabda Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali firman Tuhan diberitakan, entah itu melalui khotbah pada hari Minggu, ataupun juga melalui saat teduh pribadi kita, dan kita membaca serta mendengarkan sabda Tuhan, apa yang kita lakukan? Setelah kita membacanya, setelah kita mendengarkannya, setelah kita merenungkannya, apa yang kemudian kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali orang
mendengarkan khotbah. Ada banyak kali orang membaca firman Tuhan, ada banyak kali orang merenungkan firman Tuhan, tetapi berapa kali yang setelah semuanya itu dilakukan, lalu kemudian ditindaklanjuti di dalam kehidupan nyata dari hari lepas ke sehari. Kadangkala setelah kita ibadah, setelah kita kebaktian, mendengarkan khotbah, sudah selesai, kita pikir ya sudah, toh kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Di gereja kita sudah mendengarkan khotbah, kita sudah membaca firman Tuhan. Kalau itu di rumah kita lakukan secara pribadi dalam saat teduh pribadi kita berpikir yang penting kewajiban sudah kita lakukan. Bersaat teduh, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hal itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan hanyalah sekedar menjadi sebuah rutinitas. Atau dengan kata yang lain, ya pokoknya kita melakukan apa yang menjadi kewajiban. Masalah setelah itu, ya entahlah, masing-masing orang mungkin memiliki sikap yang berbeda-beda. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul tadi, bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas para murid, maka pada waktu itu mereka juga diberikan karunia untuk mereka bisa berbahasa dalam bahasa yang berbeda-beda. Khotbah Petrus yang kita baca ini, yang memang tidak lengkap kita baca, tetapi bagian yang kita baca menunjukkan reaksi atau respon dari orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Kalau kita membaca, ketika Petrus berkhotbah pada waktu itu, bukan hal yang rumit dan bukan hal yang sulit yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi Petrus di dalam khotbahnya itu menekankan yang pertama adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Dan Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias itu yang sudah disalibkan oleh orang-orang pada waktu itu. Dan yang kedua, di dalam khotbah Petrus itu, Petrus menyadarkan akan dosa-dosa orang-orang pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau di dalam khotbah-khotbah atau melalui khotbah-khotbah, orang diingatkan akan dosanya, orang diingatkan akan kesalahannya, maka yang seringkali terjadi sebagai respon atau reaksi ketika mendengar khotbah itu adalah marah. Marah kepada si pengkhotbah karena berpikir bahwa pengkhotbah itu ada rasa sentimen pribadi dengan orang-orang tertentu, merasa kecewa, dan kerap kali lalu orang tidak mau ibadah lagi. Kenapa? Karena dari pemberitaan firman itu diingatkan akan kesalahan, diingatkan akan dosa, ditegur. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita tadi, di sana dikatakan pada ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Orang-orang pada waktu itu disadarkan bahwa mereka sudah melakukan suatu dosa, tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Mesias. Mereka terharu, mereka menjadi sedih, mereka tidak marah. Lalu kemudian bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat?
Kalau mereka sudah disadarkan akan dosa dan kesalahan mereka, akan kejahatan mereka, maka bagaimana sebaiknya yang harus mereka lakukan supaya mereka mendapatkan pengampunan, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman? Mereka sedih. Orang yang menjadi sedih ketika diingatkan akan kesalahan dan dosanya, itu adalah suatu reaksi, sebuah respon yang baik. Menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Menyadari bahwa itu sesungguhnya suatu tindakan yang mengecewakan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan atas pertanyaan itu, maka Petrus menjawab, bertobatlah. Orang yang sudah melakukan dosa, orang yang sudah melakukan pelanggaran, kejahatan, tindakan yang tidak selayaknya dilakukan, sebuah pelanggaran. Tidak ada cara yang lain untuk mereka mendapatkan pengampunan selain dengan bertobat. Berbalik dari kejahatan, berbalik dari jalan yang tidak benar menuju kepada jalan kebenaran. Mereka harus bertobat dan mereka harus percaya. Kalau di dalam bacaan kita dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Syarat untuk dibaptiskan adalah ketika seseorang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu berarti bahwa jika ingin mendapatkan pengampunan, maka satu-satunya cara adalah menerima Dia. Berbalik dari jalan yang tidak benar menuju kepada jalan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, menjawab pertanyaan orang-orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu, yang dengan terharu, yang dengan sedih, menyadari akan kesalahan, pelanggaran, dan dosa ketika mereka melakukan penyaliban terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus juga mengatakan bahwa janji keselamatan itu bukan hanya bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah selesai? Apakah berhenti setelah mereka kemudian menerima apa yang dikatakan oleh Petrus pada waktu itu, lalu kemudian mereka dibaptiskan? Berhenti hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak. Pada ayat yang ke-42, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ayat 42 ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang diselamatkan, menjadi sebuah persekutuan. Maka yang mereka lakukan adalah yang pertama bersekutu. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, terus bertumbuh, terus belajar. Tetapi di sana juga dikatakan bahwa mereka memecahkan roti. Artinya ada pelayanan kasih yang dilakukan di situ. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini mengingatkan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama meresponi setiap pemberitaan firman Tuhan itu dengan sikap yang tepat.
Ketika kita diingatkan akan kesalahan kita, akan dosa kita, maka yang mestinya kita lakukan adalah penyesalan dan pertobatan. Apapun dosa yang sudah kita lakukan, ketika kita diingatkan dan kita menyadari itu sebagai wujud dari kasih Allah, kita sedih karena dosa yang sudah kita lakukan. Kita menyesal dan kita bertobat. Dia akan berkenan untuk mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari angkatan yang jahat. Tetapi kita juga harus terus berada di dalam persekutuan. Kita terus harus berada di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengajaran, dan kita terus senantiasa melakukan pelayanan kasih. Dari situlah kita akan semakin bertumbuh dewasa. Hari demi hari kita akan memiliki kedewasaan iman. Dan sebagaimana pada waktu itu jemaat mula-mula terus ditambahkan jumlahnya oleh karena kesaksian hidup, oleh karena persekutuan dan ketekunan mereka. Demikian juga dengan saat-saat sekarang. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan makin dipermuliakan. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memperlengkapi kehidupan kita. Dan jikalau hari ini Dia mengingatkan kita, Dia bersabda kepada kita, jangan keraskan hati, tetapi bersyukurlah dan bertobatlah supaya kita selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk sapaan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Allah meteraikan dalam hati kami, Allah sertai kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami dalam setiap langkah kaki kami, supaya apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu di beberapa tempat, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk mereka yang harus kehilangan saudaranya, keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang saat ini terjadi boleh mengingatkan kepada kami semua bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada begitu banyak tantangan, tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian. Kami berdoa Bapa, kiranya pemerintah di dalam menyikapi hal ini, mereka juga akan menyatakan sikap yang adil. Apa yang selayaknya dilakukan akan mereka lakukan sebagai wakil masyarakat untuk boleh melindungi setiap warganya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Ya Allah, kami juga terus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Kau memberkati para pemimpin kami dalam setiap kebijakan mereka, untuk mereka boleh mengatasi pandemi. Tuhan akan berikan hikmat dan kemampuan untuk mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya Allah, kiranya Engkau menolong, Engkau akan ikut campur tangan, supaya semua boleh berjalan dengan baik, semua berjalan dalam rancangan Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Engkau juga memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan untuk Natal. Dalam kondisi seperti saat ini, kiranya kami boleh sungguh-sungguh menghayati apa arti Natal itu bagi kami dan juga bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini. Pergumulan setiap umat-Mu yang dinaikkan melalui doa-doa pribadi di hadapan-Mu. Kiranya Engkau
menyatakan yang terbaik, dan kami semua belajar untuk menerima segala yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.